yang uniknya dari SMP 10 itu nggak tahu ini terjadi di SMP lain atau enggak. Cuma ketika Jumatan itu perempuannya ikut Jumatan. Betul. Leo Kristi. Denam. Omas Arimas. Mas Arimas itu GC. Gofur. Apal semua anjir. Kacanya itu agak merayang sebenarnya merayang. Nah ada salah satu temen kita itu nyender pada saat ganti baju. Nah di situ teman-teman pada nongkrong pada ngeliatin. Akhirnya kita lari senaik-naik angkot dan di situ mohon maaf Bapak Giri, gua buka aib lu. Nyolong ayamnya warga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayak kumpul kabeh ya. Pripun kabarnya Mama El? Alhamdulillah sehat. Mama Jo? Alhamdulillah sehat. Mama El bari Angajo barengan bae Mike ya. Oke. Soalnya gawe cuma dulu. Mas Ahmad. Ya, siap, Komandan. Pemain basket. Saya bukan pemain basket. Apa sih? Pemain itulah. Itulah. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol aja malam ini karena kebetulan lagi abis meeting tadi ya. Ngobrolin tentang halal bihalal nanti yang akan diselenggarakan. Insya Allah abis lebaran. Insya Allah. Mohon doa dan dukungan. Dukungan kalau bisa ya donatur ya. Ya, buat para donatur. Para donatur. Ngomongin masa-masa SMP nih. Kita mau flashback kilas balik ketika zaman SMP. Masih inget gak sih? Dulu punya cerita lucu apa ketika masih SMP? Siapa dulu nih? Zaman SMP berarti zaman cinta monyet bahasanya. Bahasa cinta monyet. Cinta dulu cinta. Dan sebelah saya nih yang jagoan cinta. Ini salah satu pelopor. Ini kayaknya kita akan ada iklan dulu nih. Kita disponsori oleh PT KAI. Luar biasa. Wah. Bisa di-cut kan. Enggak usah di-cut lah. Justru natural. Seninya di sini gitu. Seninya. Karena podcast kita malam hari ini disponsori oleh KAI dan Mama L. Mama L, warung Mama L. Dan Bandeng lelaki. Bentar, ini biar. Nah, yang bandeng perempuannya kemana berarti? Ada di freezer. Jadi kalau laki-laki perempuan ada di freezer dia tahu-tahu beranak banyak. Bisa. Iya, tahu-tahu jadi banyak aja. Bisa. Dengan catatan pintu freezernya harus ditutup. Oh, kalau dibuka isin-isin. Saya punya pengalaman lucu saya dulu lah ya. Jadi dulu tuh di Merdeka di sekolah kita di SMP 10 itu kalau jam pulang sekolah itu kadang suka main bola dulu di lapangan depan tuh. Di lapangan depan kelas tuh. Nah, jadi ceritanya dulu tuh lagi main bola. Saya lupa siapa aja orangnya, cuma yang saya paling inget tuh ada namanya Adi Muhaimin kalau inget. Adi Miing. Adi Miing. Kemana juga tuh anak? Kemana ya Adi Miing? Nah, jadi ceritanya saking serunya main bolanya itu ketendang sampai ke lantai 2. Lantai 2. Sedangkan ketika sudah habis pelajaran sekolah tuh tangga menuju ke atas tuh ditutup gerbangnya. Masih ingat nggak? Oh iya. Ya kan? Di gembok kayak digembok kan? Ada pagarnya. Pagar besi. Sedangkan bolanya nyangsang di lantai 2. Nah, akhirnya si paling ide nih si Adi Muhaimin punya ide. Jadi dia naik tapi dari tiang bendera. Dari tiang bendera. Serius. Kepikiran. Hebat. Dan berhasil naik. Bola ini saya udah ketawa dulu. Bolanya berhasil diambil, dilempar lagi ke bawah, dia turun. Nah, turunnya tuh kayak pemadam kebakaran, tau gak? Set gitu. Tapi tahu gak, tiang bendera kan ada untuk ngait tali benderanya gini kan? Iya.
buat nyalin. Iya yang di bawah itu ya Buat kayak ngerek, buat Buat ngerek. ngerek bendera itu ada tali kan di bawahnya kan. Gini loh, gini nih. iya yang huruf V gitu loh. Iya, udah gitu loh. Akhirnya dia merosot pas sampai bawah, duk, gitu dia diam aja. Kenapa? Di kenapa di? Lato-latonya kena dong ya. Lato-latonya kena Di ya. kenapa di? Lu tanyain pecah nggak nih gitu kan. Mukanya merah dulu, saya ketawa aja ya Allah. Itu momen yang gak akan pernah saya lupain sih. Lucu banget ya. Adi Muhammad semoga sehat-sehat sih. Udah lama gak ketemu. Iya mudah-mudahan di tanggal 29 nanti di acara kita bisa datang Ya, mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat, semua walafiat. bisa Amin. bersilaturahmi lagi. Amin. Atau mungkin kalau misalkan cerita lucu susah diingat, apa deh cerita yang paling diingat aja deh. Kalau zaman SMP, kalau cerita lucu mah saya udah lupa ya, tapi Iya. kenangan-kenangannya tuh banyak banget. Iya. Banyak banget. Apalagi zaman di SMP itu kan Iya. bukan menyombongkan diri nih. Iya. Saya itu atlet basket dong. Oh iya. Atlet basket dong, mereka atlet basket. Kan bisa main sampai ke Lampung, ke Oh Bandung iya. ya kan. Oh itu atlet. Oh Ahmad dari SMP berarti udah melanglang buana di basket. Sebenarnya dari SD. Oh dari SD. Dari SD. Oh. Cuman kalau SD kan sama orang tua itu tidak di full dukung. Sebenarnya saya pun dari orang tua itu tidak disetujui. Kurang kalau saya disetujui. jadi pemain basket. Heeh. Karena di keluarga saya itu pemain bola semua. Oh. Walaupun masih berbentuk dengan bola, tapi ukurannya beda. Enggak kirain tuh enggak boleh main basket, kamu tuh harus belajar yang bener gitu loh. Tapi ternyata Karena yang lainnya pemain bola. Oke. Babe saya, kakak saya itu dia atlet di sepak bola dan jadi kiper. Dan jadi kiper. Wow. Saya pun SD pun didiklatin ke sepak bola. Eh, Dulu zaman saya dulu itu SD lapangan bola masih di Gunung Sari yang sekarang jadi Grage. Oke, yang dulu ada kolam renang. Kolam renang. Iya. Nah, saya didik di situ. Berarti Jadi- masih ada Yukeng. masih ada juga. Yukeng. Oke. Iya. Cuman karena saya di bola itu mindset saya tuh kurang kurang. banget. Heeh. Di kelas 4 SD saya mulai mengenal basket Mm-mm. dan ikutlah latihan basket dan alhamdulillah Enggak, triggernya apa? Pemicunya apa sampai suka basket? karena di senior saya bilang itu Heeh. karena dulu rumah saya di Tuparep Heeh. yang sekarang jadi Ros Seluler. Oke. Heeh. Nah, itu rumah saya dulu di situ. Heeh. Di depannya kan ada SMP apa saya lupa itu namanya. SMP 3 kalau nggak salah. SMP 3. Ya. SMP 3, oke. Nah, di situ itu ada tetangga saya yang SMP di situ, dia atlet basket di situ di SMP itu. Nah, ini orang ini sama cewek gampang banget dapet ceweknya. Ya ampun, ternyata. Oh, itu motif utama. Ternyata motivasinya Karena- wanita. Oh iya, trigger. Iya. Jadi Anak basket kok cari cewek gampang banget ya. Iya. banyak fans, Ternyata banyak yang mengidolakan. Iya. terpancing lah saya untuk menjadi pemain basket. Belum lagi cheerleadernya. Oh iya Waduh. bener. Pas begitu latihan basket sama tim SMP, sama kakak kelas langsung dimasukin ke tim inti. Oh ya Walaupun karena saya baru kelas 1 kelas ya. 1. Kan? Karena dari bodinya bongsor dia. Mungkin dari situ dan Dan akhirnya dapat berapa cewek? Total. Lima. Apa 6? kalau boleh dibilang Namanya lupa. namanya lupa, Rasanya masih ada. Rasanya masih ada. Aduh. Dan alhamdulillah lah di pas waktu zaman saya SMP itu banyak banget yang dukung saya di basket, bukan hanya orang tua, akhirnya ngedukung saya karena ketahuan dari prestasinya kan, sama ibu guru kita nih, Ibu Sayuni yang support saya banget sama Masih Bapak. ada nggak Bu Sayuni? Bu Sayuni masih ada kemarin datang ada. loh. Oh yang kemarin datang? Enggak dari Duaan coy. Duaan. Tapi masih ada, masih ngajar deh. Masih ngajar. Sayuni, assalamualaikum Bu Sayuni. Masih ngajar, saya masih komunikasi sama beliau. Iya. Sama Bapak Sunaya. Mudah-mudahan informasinya Bapak Sunaya itu kena stroke. Oh. Tapi tadi saya barusan telepon lagi guru olahraga di SMP 10. Informasinya sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Sudah informasi membaik. Sehat-sehat terus. Makanya tadi saya bilang sama Mas Suwan ke rumah beliau. Karena Boleh lah. beliau yang mendukung saya.
ke mana ya? Dulu tuh namanya tuh ada pencari bakat tuh guru 2 ini Yang aktif. aktif untuk masukin nama saya. Oh, tapi jujur waktu dulu saya SMP, saya nggak tahu loh ada basket yang ternyata cukup. Iya. Ya, karena setahu kita waktu itu ekskul itu kalau nggak pramuka pas kibra. PMR. Iya. Iklan dikit. Ini karena banyak kereta tambahan mudik jadi. Oh iya. Jadi lebih rapat. Ada kereta tambahan untuk pemudik. Oke, Mama El punya cerita apa di SMP? Woi, banyak banget. Iya, boleh yang Gila zaman gua Mama El dulu apa? SMP Aja tuh. dulu. Mama El dulu ya. Lu inget nggak kalau lu naik angkot tuh, lu pasti nunggu yang bagus. Ya itu yang kemarin saya bilang di grup tuh. Nah, gua pengen, Iya. gua pengen nanya ke teman-teman, angkot apa aja yang bagus pada zaman itu. Oke. Yang masih tetap benar di saya itu B Aditama. Tama, terus saya Roma apa ya? GC tuh Roma. Apa tuh Leo apa? Leo Christie, Leo Christie Denam. Mas Arimas, Mas Arimas itu GC. Gofur, Apal semua anjir. Meteor. Iya anjir. Pokoknya kalau nggak bagus gua nggak mau naik gitu kan. Dan itu full musik kan? Iya. Itu full musik. Gua ngebelain gua telat datang ke sekolah. Iya. Yang penting gua naik angkot yang bagus. Iya benar. Pulangnya pun begitu. Iya. Gak apa-apa deh telat lama. Iya, walaupun desek-desekan tuh. Ya itu memori dulu ya. Iya. Memori dulu tuh. Gue Gandulan. masih inget banget. Dan ada lagi cerita yang gokil juga sih. Waktu gua kelas 3. Kelas 3-nya di mana nih? Merdeka Di gua. Merdeka. Oke, bareng kampus berarti. kampus Merdeka. Waktu itu tuh gua itu paling heboh lah. Sampai ke Pronggol. Apa sih ini? Ini yang gua nggak tahu nih. Apa sih nggak Wah, tahu? gila. Serius nggak tahu? Ngintip orang mandi, brother. Ada yang masih inget nggak lo? Enggak inget. Gila tuh kelas gua tuh dibanjur tuh. Ntar dulu 3 apa? 3F kalau nggak salah gua. 3F tuh 3F tuh yang deket WC tuh Pak 3G. enggak, gua deket TU. Oh, berarti Sumur Bandung. Yes. Gua ini. Sumur Bandung apa nih? Itu favorit itu. Sampingnya sumur. Sampingnya sekolah itu kan ada sumur. gitu. Nah, itu Sumur Bandung. Oh. Nah, biasanya di situ banyak yang lagi mandi-mandi lah. Oh, jadi ngintip yang mana? Ini pakai mic dong kalau ngomong tuh, Angga Jo. Oh iya, saya lupa. Itu sih kalau lu Pronggol ya? Enggak, saya di Merdeka. Merdeka saya. Lu Pronggol. Saya 3. Kelas 3 saya di Merdeka. Merdeka harusnya sih lu tahu semua loh. Yang gila yang sendirian dong. dibanjur kelas bahasa semua. Iya, saya ingat. Saya mulai ingat udah ada mulai bongkahan ingatan nih. Saya ingat. Gila, itu kasus Cuma sudah- saya memang enggak. Itu kasus paling ikutan serius. aja gitu. Iya. Ya gua nggak sebutin nama-namanya tapi Iya. hampir semua kelas Itu sih. saya ingat. Hampir semua kelas. Dan itu jadi kasus yang lumayan. Pronggol itu sampai pas lagi upacara dibahas loh itu. Oh iya. Oh, iya. Dan itu kelas gua. Iya benar. 3F. Itu dibahas. 3F. Kalau pas upacara kan suka dibahas-bahas gitu kan. Bapak kepala sekolah lah yang ngomongnya Pak Tonton nggak salah. Pak Tonton, iya betul. Iya, Pak Pak Tonton. Tonton. Masih Pak Tonton. Dan itu yang Nanti justru saya potong. Elang dulu ikut ngintip. Oh enggak gua. Gua termasuk korban yang kena banjir. Bukan motivator, bukan. Tidak ada, tidak ada. Banjir ada doang motivator. tapi nggak melakukan gitu ya. Ada paling sedikit. Oh, dikit cipratan lah ya. Ada sih beberapa kawan-kawan ya, tapi ya yang kena semua. Oke. Yang kena semua. Dan itu gue masih ingat tuh yang ngomelin pertama kali itu. Weh, galak banget. Siapa tuh? Bisa disebut. Pak Yaya. Oh, Almarhum Pak Yaya itu. Wah, itu langsung Emang itu agak strength. agak sering ya. Tapi walaupun bukan Pak Yaya juga tetap kelakuan zaman dulu udah seperti itu ya tetap sih. Iya. Ya emang harus distrengin. Iya. Wah. betul. Paling ditakutin walaupun Betul. pengajar dia. Dan bukan guru yang berbadan besar sebenarnya ya. Berbadan besar. Tapi takut dia semua. Cukup ditakuti Tapi takut semua. Wah. Kumisnya. Dengan kumis dan kacamatanya ya. Tapi sebenarnya dia tuh yang saya inget tuh Pak Yaya itu sebenarnya hatinya baik. Karena Iya. waktu saya
seingat saya waktu itu ngebantu untuk fotokopi. Siapanya? Pak Yaya. Ngebantuin siapa? Jadi saya ngebantuin untuk fotokopi. Oke, ngebantuin Pak Yaya Maksudnya fotokopi. sih ya, dari segi apa ya? Dia untuk ke murid itu ya yang saya tangkap sih ya sebenarnya sih baik dia. Iya lah, jelas. Semua tahu. Iya, tahu. Niatnya sih baik. Niatnya lah. baik. Cuma kitanya iya. aja yang kitanya terlalu aja bandel. yang benar-benar. Apalagi Om El, abisin dulu nanti baru ke Kang Ajo. Gua selain angkot, kasus ngintip orang mandi, terus apa lagi ya? Percintaan juga nggak ada sih. Enggak ada ya. Oke, langsung Kang Ajo. Ingat enggak? Kalau saya sebenarnya ini kembali lagi ke masalah ke awal-awal saya hobi main drum. Oke. Oh, berarti main drum juga Dari SMP. Dari SMP. Nah, kejadiannya itu saya itu dulu sering banget namanya pukul-pukul meja. Oh, Ya. iya. Itu. Aja seru-seru. Anak dulu terus. Nah, jadi ceritanya gini. Saya dulu itu di kelas 2D Iya. gitu. 2D sebelahnya 2C. Waktu itu lagi tidak ada guru yang ngajar. Di sebelah itu 2C itu ada guru yang ngajar. Namanya Pak Agus Purnama. Oh, Pak Agus Purnama. Nah, pada saat itu saya sama teman-teman itu lagi mukul meja, lagi ya biasa lah iseng lah gitu kan. Nah, pas udah gitu teman-teman sih udah ngasih warning ke saya, udah ngasih tahu. Ada bagus. Di belakang gitu kan. Saya tetap aja pukul-pukul meja kan. Udah gitu Pak Agus masuklah ke ruangan 2D. Saya dipanggil. Iya, terus. Saya dipanggil di luar. Karena memang kalau zaman dahulu itu istilahnya kita nakal, saya kayak saya kasih pelajaran keras seperti itu, tapi saya tidak sampai orang kita ngadu ke orang tua, Iya, tidak. karena kita menyadari memang. Karena kita menyadari benar kita yang salah gitu. Kata yang salah gitu kan. Makanya ya sejak saat itu saya mulai istilahnya terpacu untuk nyoba untuk main drum. Oh. Gitu. Karena atas dasar sering-sering mukul meja gitu. Itu pengalaman saya. Tapi terus yang kedua waktu saya kelas 3 H waktu itu. Kelas 3H. Pronggol. Enggak, Merdeka. Iya. BCD ya? ABCD di ABCD. Saya E, saya C. Merdeka. Terus Pronggol. 3H terus? Ya 3H itu waktu itu saya ya jam olahraga sih sebenarnya, jam olahraga itu. Jadi ketika jam olahraga itu jam yang paling ditunggu-tunggu. Oke. Karena pada jam saat itu ciwi-ciwi lagi pada ganti baju. Ya ampun. Intip lah. Panik. Ya, pribadi wong lanang sih ya. Ya apa sih? Kucing pakai pinggang emang. Iya. Nah pada saat ganti baju itu kan di WC di toilet wanita itu ya, itu kan pintunya itu kacanya itu agak merayang sebenarnya merayang. Nah ada salah satu teman kita itu nyender pada saat ganti baju. Nah di situ teman-teman pada nongkrong pada ngeliatin. Gak usah disebut lah ya. Gak usah disebut gitu. Jangan itu. Ya sebut saja Melati. Bunga. Jadi saya kalau untuk pengalaman seperti itu ya kayak istilahnya kita dikasih ajaran sama guru ya saya dimarahin ataupun ya secara ini, tapi kita ya istilahnya sadar gitu kan. Memang kita istilahnya pada saat itu kan nakal ya, nakal dan istilahnya juga kita bisa sampai saat ini ya membekasnya itu karena ya lebih ke ajaran gitu. Seperti itu sih paling dari saya seperti itu. Enggak, ini masalah yang cerita-cerita lucu tuh. Ada sih waktu saya kelas 1, kelas 1 itu 1H. Saya dulu waktu kelas 1 itu bukan geng, tapi kita selalu bertiga. Siapa aja tuh? Saya, Sanip, sama Agung Rojak. Oh, Agung Rojak. Halo Agung Rojak. Erniu. Kalau di grup Agung Songot. Agung Songot. Di grup Pancuran panggilnya Agung Songot. Iya. Kita itu
itu posisi lagi belajar. Heeh. Karena kita itu duduk kan satu meja itu bisa bertiga duduk. Iya, karena penuhnya ya. Penuh. Siswa banyak SMP Banyak. 10. Iya, emang susah. Padahal itu kelas sampai J loh, kelas 1. Iya. HI sama I. Angkatan kita sampai 9 kelas I. sampai I. Bukan sampai J ya? I sama I. Sampai I ya? Oh, Sama I. sampai I, oke. Sama I. Dan saya itu duduk bertiga nih, saya Agung Rojak sama Sanip. Dan di depan kita itu cewek. Mohon maaf Ibu Tia. Iya siapa? Cynthia. Cynthia. Oh, Ibu Tia. Di depan kita itu Ibu Cynthia nih. Heeh. Ini sih kenakalan iseng. Iya. Kenakalan anak-anak zaman dahulu. Iya. Cynthia-nya masih inget nggak nih ya? Mungkin Bu kalau bisa jangan diinget Bu ya. Tapi diceritain. terus Kita bertiga, kita itu bertiga tarik-tarikin tali BH-nya Ya Cynthia. ampun. Kita bertiga tarik BH-nya sampai lepas. Ya ampun. Talinya lepas. Nangis enggak? Nangis kalau nggak saya lupa. Wah, jahat berarti nih. Dan Cynthia itu sampai lapor ke ibunya. Besoknya itu ibu datang ke sekolah nih Ibu Cynthia. Ibu Cynthia. Yang dipanggil cuman Agung Rojak sama si Sanip, saya lepas gak ke bawah. Wah, tidak Pada tanggung saat jawab. melakukannya. Iklan dulu. Nah, maksudnya ketika dulu kenakalan musim kayak gitu tuh kayak Ibu Tia seru. Mohon maaf yang sangat-sangat Iya. sebesarnya. Mumpung ini hari Iya. Lebaran. Mumpung kan bentar lagi mau Lebaran nih. Benar izin Bu. Saya juga ikutan narik-nariknya, tapi saya nggak ke bawah. Karena kan situ atlet basket. Doi juga ngefans juga tuh pemain basket. Bisa jadi. Tapi emang sih kenangan di SMP 10 itu banyak banget. Nama dari cinta pertama pun ada di situ. Iya. Siapa, Met? Sebut saja Mawar. Bunga. Sorry, dulu tuh belum zaman ini ya, belum zaman SMS. belum Bahkan ada. SMS itu dulu tuh kayak Pakai menyampaikan perasaan tuh pakai surat. Pakai surat. Dan biasanya itu sama sahabatnya dulu tuh yang ada Nah, comblangnya, ini dia. Gimana? Jomblangnya ini yang teman kita berdua ini nih, si Agus sama si Sanip. Oke, nyomblangin Karena Ahmed. kita berangkat sekolah bareng, pulang pun bareng, ya kan. Pas temen tuh itu dapat salam dari cewek ini, Iya. sama ini. Siapa sih orangnya? Itu. Sikat. Gas. Zaman segitu kan ya. Iya. Enggak boleh disebut ini. Yang ya. mana sih orangnya? Iya. Nanti minta pulang bareng Giliran sekolah. dia disebut. Wah, yang ini enggak Pulang sekolah disebut. bareng. Nah. Ibu Luki. Kamu cinta pertama saya. Selain ibu saya ya. Iya. Ternyata itu. Oh, Sampai sekarang masih Dan gue Entar dulu masih apa nih? masih mengenang lah. Oh iya masih. Dan gue masih inget pasti kalau Doi ngirim surat pasti akhirnya ada 4x4 tuh. 4 kali pas sampai dengan 16. Sempat tidak sempat dibalas. Itu udah keyword ya. template. Iya. Nanti udah wajib gitu. Kalau dulu kan kita ada buku LKS tuh. Lembar paling terakhir kan ada catatan. Iya. Saya minjem buku LKS Luki, catatan paling belakang saya kasih tulis puisi. Dibacalah sama ibu bapak guru siapa namanya saya lupa, guru biologi. Terus suruh maju ke Yang depan tua dibacain itu enggak? loh. Ternyata dibaca sama mereka sama bapak guru itu. Akhirnya saya dipanggil lah. Pak Kadim. Pak Kadim. Nah, Pak Kadim. pas Pak Kadim lagi ngajar di kalau nggak salah Luki itu kelas 1 apa ya? Luki kalau nggak salah kelas 1D nggak salah. Saya dipanggil sama si Ruli bukan Ruli ini ya, Ruli cewek itu loh. Ruli Damayanti. Raden juga dia, Raden Ruli Damayanti. Ya, Terus? dipanggil sama Pak Kadim. Apa ya? Ternyata saya di kelas 1D itu suruh baca puisi yang sebelakang itu loh. Iya. Di situ lah. Asik. Akhirnya tahu semua. Dan dari itulah nama saya mulai bangkit lagi tuh. Wah, jadi tambah terkenal. Selain jago basket, jago puisi juga. Ya, alhamdulillah sih. Pantesan pacarnya banyak. Iya. Sampai Sampai sekarang juga Oh, sampai iya. sekarang. Kalau sekarang Agak berkurang lah ya. agak berkurang. Tapi masih banyak lah. Agak Aduh. Oke,
kita ke kantin nih. Masih inget nggak dulu jajannya kalau ke kantin apa aja? Darmaji. Darmaji dahar 5 ngaku Lu siji. doang itu mah gua mah enggak. Lu Makan doang satu itu. gua ngaku satu. Karena zaman dulu kita dikasih sangu sama orang tuh berapa ya? 300 perak kalau nggak salah. Saya gope sih inget Saya 300 perak. Angkot masih berapa? Angkot masih 50. Enggak lah. 50. Enggak, 100 ya? Cepet. 75 atau 100 ya? 100 ya. Pokoknya karena kan bapak saya kan di kepolisian kan jabatannya lulusan SD. Kan kalau lulusan SD kalau di polisi jabat segitu-gitu aja nggak bisa naik. Iya, oke. Ya kan? Karena kan posisinya kalau zaman dulu di kepolisian terus di instansi-instansi itu kan dilihatnya dari olahraga. Oke. Ya kan? Pas kebetulan Babe kan kiper tuh. Ya masuklah gitu kan. Iya. Dengan lulusan SD. SD pun kalau nggak salah nggak tamat Babe. Iya. Ya kan? Jadi intinya secara finansial masih belum mumpuni lah ya. Kalau nggak salah 300 perak saya SD. Jadi itu. nggak jajan. Jajan Jajan. sisa seperti itu Jajan. makanya Darmaji. Ngaku si J. Enggak inget nggak jajannya apa aja? yang pasti saya masih inget itu Mang Tony maaf gorengan. Sega lengko. Gorengan. Emang ada nasi lengko? Ada. Nasi kuning ada. Oh, yang dibungkus. Iya. Oke, ya. Bubur Mang Jaka. Wow, legend itu. Saya inget banget tuh, saya tuh sering banget disuruh sama kalau nggak salah namanya Ibu Eli. Ibu dulu tuh suka bahasa Inggris ngejar. masalah itu ya. Nggak tahu deh, saya Bahasa lupa. Inggris yang tua, Kayak yang dulu putih. tuh ada pelajaran Itu Bu KTK, Eva. bukan? Itu Bu Eva. Bu Eva itu ya. Ada pelajaran KTK dulu, ingat nggak? Kalau sekarangnya mulok mungkin ya. Iya, muatan lokal. Nah, dulu tuh ada namanya Bu Eli. Dia tuh kalau mesen bubur itu kayak makan sambal pakai bubur gitu. Jadi buburnya tuh setengah mangkok sendiri. Saya pertama kali disuruh bilang aja buat Ibu Eli. Oke, terus bilang ke Mang Jaka ini buat Bu Eli. Nah, terus yang ditaruh tuh sambelnya dulu dan beneran setengah mangkok gitu. Terus buset deh, ini bener Mang? Iya. Nah, terus akhirnya ya udah karena memang udah biasa ya. Terus Bu Eli juga sempat cerita ke saya katanya memang dia tuh suka banget pedas. Bahkan kalau ada tetangga-tetangganya yang masak atau dapat makanan yang kepedesan tuh pasti dikasihnya ke Ibu Eli. Bu Eli gue masih inget. Masih ingat ya. Masih muda sih sebenarnya. Yang kayak bule bukan? Enggak, bukan. Bahasa Inggris Nah, kayak itu bahasa favorit saya sih, Bugus Niar. Inggris. Yang disebutnya Ini mah Bu Eli. yang disebutnya apa sih Bu Eli itu ya? Namanya Bugus namanya Niar itu. pendek. Bugus Niar. Bugus Niar. Itu lucu banget ya. Gak tahu sekarang Bugus Niar kalau pada zamannya ya. Kalau Angelang dulu ke kantin beli apa aja ingat nggak? Gua kantin ya paling gorengan, nasi kuning, nasi lengko gitulah. Jadi sebenarnya kayak snake yang sasetan gitu kurang diminati Oh sebenarnya. jarang. Zaman kita dulu Yang penting gua perut kenyang. yang zaman dulu kita tuh paling yang diserang itu nasi lengko, nasi kuning dan gorengan. Gorengan, lontong paling. Iya benar. Buras-buras gitulah. Iya. Lontong, Sama ya. bubur. Jo, Kalau saya dulu sama nasi kuning nasi kuning. yang dibungkusin. Kita tuh dulu istirahat berapa kali sih? Istirahat dua kali. Kalau nggak salah yang pertama itu 15 menit atau setengah jam ya? 15 menit semua. 15 menit semua ya? 12 menit semua. 1 jam 10 ya. Jam setengah 10. Terus 2 tuh duhur ya. Habis duhur, betul. Itu yang dinanti-nanti biasanya. Karena udah mendekati jam pulang ya. Betul. Tapi Enggak, belum. Jam ngantuk. Jam kagok sebenarnya itu. Bukan jam 11 ya kita jam setengah 12. Tapi yang uniknya dari SMP 10 ini tadi ngomongin sholat duhur ya. Yang uniknya dari SMP 10 itu nggak tahu ini terjadi di SMP lain atau enggak. Cuma ketika Jumatan itu perempuannya ikut Jumatan loh. Betul. Ingat enggak? Iya, ingat. Itu Gua enggak pernah Jumatan juga sih. Oh, iya. itu di Merdeka. Ya, itu di Merdeka. Iya. Di Merdeka karena apa saya bisa tahunya karena pas di hari Jumatnya itu jadwal kita latihan basket. School basket. Dan pada saya pulang ke rumah dulu kejauhan ya kan. Dari Merdeka ke Wahidin. Lebih baik saya dari Pronggol ke Merdeka dulu. Ya kan sekali sholat Jumat di situ, sekali nunggu jam eskul karena dulu kita eskul basket itu jam 3. Ya kan jadi ikut sholat Jumat di situ dan emang bener cewek pun ikut sholat Jumat. Ini keunikan SMP 10 nih. Keunikan SMP 10 itu sebenarnya banyak loh. Apa aja? Kelas yang paling banyak itu SMP 10. Di antara SMP yang lain. Di antara SMP Iya. negeri yang lain. Iya. SMP 10 tuh kelas paling banyak. Terus
Di antara SMP yang lain yang punya 2 kampus. Cuma SMP 10. Cuma SMP 10. Makanya ada yang bingung tuh, lu Merdeka apa Pronggol? Iya. Lu Pronggol apa Merdeka? Iya. Nah, terus yang uniknya lagi itu SMP 10 tuh gue Yang lihat ini, yang ngintip paling banyak. Enggak juga. Apa? kalau main bola gue juga suka juga nih main bola nih. Iya. Yang asiknya itu jendelanya nggak ada yang dari kaca. Itu jendela kayu. Iya, kayu bener, kayu semua. Gua tuh udah kenain jendela, pintu dan lain-lain udah nggak pernah pecah. Gak pernah pecah karena Kayu. Kayu. Cuma ventilasi. Zaman-zaman. sekarang masih begitu nggak? Masih kayu. masih kayu. Karena Itu saya kan uniknya tuh. Iya, dulu bener. saya dulu sempat ngelatih basket di SMP 10. Masih pakai pintu, masih pakai pintu. Itu konstruksi bangunannya juga bangunan zaman Zaman dulu. Belanda, kata zaman Belanda. Itu banyak sih yang unik. Dulu SMP tuh 10. di depan SMP 10 tuh apa sih? Dinas Oh, pendidikan. Dinas pendidikan. Diknas, ya. Nah, sekarang udah nyatu jadi SMP 10 semua. Udah tuh ya? jadi nyatu. Nah sekarang SMP 10 kampusnya cuma 1 setahu gua, Merdeka doang. Merdeka semua sekarang. Oh iya benar. Kumpul semua di Iya. Merdeka. Yang di Yang- Pronggolnya jadi SMP 3 ya? 3 apa 18 ya? 3 ya? Sampai SMP 3 apa SMP 18? 18 enggak salah, 18 apa 3 saya lupa. Oke. Ini Dan di Pronggol juga saya kan kelas 2 3 Oke. di Pronggol nih. mm, Kalau di Pronggol walaupun sekolah tidak dipagar, gampang untuk namanya kabur. kabur. Heeh. Tapi di sana nggak ada yang kabur. Di Pronggol. Tanpa gerbang, brother. Tanpa Tanpa gerbang benar. cuma depan doang. Tanpa gerbang. Ke belakang itu nggak ada tembok, nggak ada apa. Iya. Blong rumah penduduk. Dan gua tahu kantin paling favorit. Mang Sadil. Mang Sadil yang gorengan. Di Pronggol ya. Karena- Saya lupa sih. Lu pasti bisa ngerokok di situ. Betul. Karena kantinnya itu di rumah dia. Kita jadi keluar dulu dari kantin sekolahan, ada rumah. Mang Sadil itu istrinya itu jualan gorengan. Dan itu menunya cuma gorengan sama lontong doang. Dan Rokok beli masing-masing lah. Satu, teman-teman bisa pada rokok, dan kedua, kalau kita nggak punya duit, Heeh. dia bisa ngapa bayarnya nanti. Seikhlasnya bayarnya kalau kita ingat. Iya, oke. Dulu zaman SMP gua kelas 2 di Pronggol, Mang Sadil tuh udah tua. Udah tua banget. Nah gua ya mudah-mudahan sih sekarang masih sehat ya. Nggak tahu juga udah lama banget sih. Terakhir sih ketemu bukan ketemu, maksudnya waktu kita ke Pronggol saya sama Rafdi sama Tatang katanya sih, seingat saya ya, udah nggak ada. Innalillahi wa inna Jangan dinilai dulu, barangkali saya salah nih. Kan zaman kita dulu udah tua banget sih. Emang Udah zaman tua gua SMP banget. udah tua. Udah tua banget itu. Dan unik itu anak-anak di Pronggol itu kantin kita itu tuh nggak ada tembok buat nutupin anak-anak mau kemana, bebas Iya, saya tahu. bebas semua. Iya, Tapi nggak ada yang kabur. Nggak ada yang kabur. Karena semua ngerasain di Pronggol kan. Iya. Kelas 2 semua di Pronggol kan. Iya, tapi nggak ada yang kabur. Ya karena teman-temannya asik. Iya, asik. Jadi gua nggak mau keluar dari circle teman-teman gua. Walaupun kita Asik. misalkan aduh Jadi saya paling ngapain kabur? Iya, Gitu walaupun, kan aduh saya kita udah asik gitu. sebelah sama pelajaran ini nih. Ya anak-anak nggak ada yang kabur. Iya, ya. Nggak ada yang kabur. Hebat ya. Berarti kalau di ya maksudnya Beda dong kalau anak-anak yang di Merdeka, nggak tahu deh ceritanya. Gue udah bingung. Gak bisa, gue tahu celahnya. Enggak, Itu tapi emang di kelas 1I sama 1J itu yang pojokan. iya. Lu cuma lu harus rada agak-agak punya Oh, itu nyali, loncat pagar. dari samping. pernah. Dan gua nggak pernah. Kalau nggak salah di bawahnya itu, kalau nggak salah itu ruang buat komputer ya, nggak salah. Iya, sebelah sini. Bawah Ya, di bawah. bawah. Dan nah ini juga salah satu nih. SMP 10 tuh satu-satunya yang ada ekskul komputer. Oh iya. Di antara SMP yang lain tuh tidak ada setahu gua. Oh, iya. Pada saat itu ya. Iya. Gua masih inget tuh. DOS. Masih MS-DOS sebenarnya. MS-DOS. Disketnya itu tipis gede. Iya. Ya paling hitungannya kilobit lah. Iya. Komennya saya masih ingat tuh. Dir. Wah. Terus Dan CLS. itu yang ngajar gua waktu itu Pak Agus Purnama. Iya benar masih ingat. Pak Agus Itu Purnama. masih disket yang gede ya. Oh iya, disket gede, Disketnya belum yang disket gede. kecil belum. disket kecil. Itu tahun Kalau- 97, kalau- 98. Iya. Kalau nggak salah waktu pas gua komputer itu ke yang masih gua inget Pak Jumarno deh. Pak Jumarno juga. Kalau gue masih ingat Pak Jumarno. Pak Jumarno Itu Pak juga. Jumarno berjasa juga sama saya nih. Sama gue nih untuk di olahraga basket dia berjasa juga. Iya sih. Dia berjasa juga. Dia hangat Kemarin berjasa. Pak Jumarno hadir ya? Hadir. Ada ya? Alhamdulillah Lagi waktu bukber. bukber. hampir tidak jadi datang.
Oh gitu. Pak Jumarno karena posisinya kan gua nih yang manggil Pak Jumarno, Bang Tony, Pak Agus Purnama, Pak Agus siapa? Pak Agus Ningrat. Jaya Bu Diningrat. Sayuni. Alhamdulillah kan gua masih ada kontak-kontaknya walaupun Pak siapa yang botak itu loh. Yang matematika apa yang botak itu loh? Pak Yohandi. Pak Yohandi. Walaupun saya sudah kabarin, saya WA, saya telepon, di angkat di WA dibalas, WA mah dibaca tapi nggak dibalas. Ya kan, alhamdulillah. Tadi Pak Jumarno nggak mau datang loh. Ada ponakannya Pak Jumarno itu melahirkan dan nitipin ke anaknya, anak yang pertama itu ke Pak Jumarno. Tapi nggak jadi nitipin ke Pak Jumarno-nya. Jadi akhirnya bisa udah datang. dibawa aja ke rumah sakit. Akhirnya Pak Jumarno bisa datang dengan Bang Tony. Ada cerita lucu pas kita lagi tawuran sama SMP 6. Ada cerita lucu. Halo Bapak Giri, saudaraku. Itu sama SMP 8. SMP 6. SMP 6. Oke, ceritain Bapak Giri. gimana? Kita nyerang SMP 6. Berapa orang? Lumayan banyak ya. Yang Nyerang ingat SMP siapa 6. aja Giri? Saya Giri, Reza, Pak Haji, I love you. Ada Sultan? Bapak Elang, Sultan juga sama. Suta. Sorry, masalahnya apa ini nyerang-nyerang? Nah, kita nggak tahu nih. Ah, Siapa yang buat masalah tapi kita bisa Gua tahu masalahnya. Oke, Pada saat coba itu dulu ceritain gua. dulu masalahnya. Jadi dulu tuh musimnya rental band. Rental band Ngerental di band. mana nih, inget nggak? Biasanya di Perum sih zaman di itu. alternatif. Alternatif depan CPR. Studio alternatif dulu tuh di Oh iya, gua sebelahnya sama dia. SMP 6. Gue sama Bapak Elang nih dulu pernah satu band bawain lagu Nirvana. Nah, pada saat mau ngeband, turunlah dari angkot. Lampu merah Raja Wali. Lampu merah Jawali, oke. Perumnas tuh. Itu jalan. Sebenarnya sama SMP 8, Bro. Tapi kenapa kita nyerang SMP 6 ya? Karena tawurannya itu di SMP 6. Oh, jadi tempatnya di SMP 6. Yes. Cuma tawurannya sebenarnya sama SMP 8. Oh, SMP 8 ya. SMP 8 diikutin lah. Apanya diikutin? Rombongan band kita nih. Oke. Oh, anak-anak band dulu. Ntar dulu kenapa diikutin? Iya zaman dulu mungkin larak lirik. Oke. Ya, Tapi diikutin era sampai pelik-pelik. sampai SMP 6 terjadilah perkelahian di situ. Dan pas satu perkali itu ada warga. Wah, itu. Akhirnya kita lari senaik-naik angkot dan di situ mohon maaf Bapak Giri, gua buka aib lu. Nyolong ayamnya warga. Akhirnya sama anak SMP 8-nya dia lepas tapi sama warga ketangkep. Oh, pantesan pas waktu sepedaan tuh ngebahas ayam-ayam tuh itu. Saya pikir apa gitu. Pasti Saya nggak- dia ketangguhan sama warga situ. Nah, itu pada saat itu kan dulu tuh ya bisa dibilang kultur lah ya atau budaya. Yang ngebandnya sih paling 3 orang. Oh. Yang ikutnya sangkot. Iya. Nah, zaman dulu Iya. gerombol. Jadi seolah-olah seperti tawuran padahal enggak, kita main musik. Musik. Kita main musik. Kita main band itu yang masih ingat gua tuh grup band gua tuh gua, Mama Elang, satunya lagi Rahmat Jajuli. Oh iya, Raja. Kita bertiga ini lagunya Nirvana full. Nirvana terus. Karena Dulu. yang bisa cuma itu doang. Satu chordnya gampang. Terus kedua Tinggal main distorsi aja. ya tinggal main distorsi. Benar kalau secara lirik gue juga nggak hafal. Ala ya sih gitu aja. Ala gitu ya. Nggak ngerti. Yang kedenger aja di kaset apa dulu zamannya masih kaset, Bro. Belum Ada ada. CD. Lu mau ngulik lagu pun harus. Jadi pada saat itu ya zaman dulu. Kalau lu misalkan mau jago main gitar tuh lu memang harus banyak main. Iya. Benar. Harus banyak gaul sama orang yang bisa main gitar, lu contek chordnya apa, kuncinya apa, lu contek. Iya. Oh, akhirnya Di zaman MBS belum ya dulu ya? Ada MBS ada, Ada. tapi untuk kita beli itu masih mahal. masih belum mampu. Dulu tuh ada ini perpustakaan kayak sewa buku gitu, kayak Goofy. Goofy. Terus ada iya. Indili, terus ya ada banyak lah ya. Nah, di Conan. situ tuh ya Conan. Dan gue member semua. Oh iya. Gua member Goofy, member Goofy. Sama sih. Member Goofy. Gue member Di Kartini Conan, itu. iya. Iya di kantin. Kartini yang deket rel. Iya. Nah, kau mau ngulik lagu pun lu di kaset tape itu harus Di rewind. Wah, rewind. Itu kalau cetak-cetaknya rusak tuh di rewind gitu, lu pakai pensil tuh. Puterin. Pakai pensil, lu puter gitu. Oh, pakai feeling. Waduh, makanya kalau pemain-pemain musik zaman dulu sih feelingnya jago. wah, iya jago-jago. Oke.
Ya, jadi obrolan ini akan sangat panjang sekali sebenarnya, cuma waktunya ya. Jadi udah jam 11 malam juga. Ahmed ada perlu, saya juga harus cepat-cepat pulang. Tapi terakhir nih yang tadi kepotong ya. Mungkin ada temen yang dulu bareng sempat kenal, yang seru-seruan bareng, tapi sekarang kontaknya nggak ada gitu. Wah, Boleh disapa siapa dulu, atau mungkin yang lainnya punya kontaknya bisa kasih tahu ke Ahmed. ya. Yang paling sangat-sangat kehilangan banget. Bapak Haji Reja. Oke. Wah, aduh, kangen banget. Sumpah Iya. kangen banget. Kalau boleh dibilang kangennya itu lebih kangen sama pacar atau sama istri. Iya. Reja Hafiaz. Reja Hafiaz. Hafiaz. Mas Reja, aduh kita dulu. Wah, itu dulu idola saya. itu jago main musik gitu. Basisnya bos, main basisnya istimewa. Jago main musik. Dan itu gua bilang tuh se SMP kelas 1 2 3 dia yang paling jago. Paling jago. Oke. Reja paling jago. Dan kita tidak bisa pungkiri, kita bisa ngumpul di sini pun salah satu jasa beliau. Beliau. Mau goes, mau badminton, jasa beliau. Dan Mas Mudah-mudahan Reja, sih Reja sehat selalu. Sehat selalu ya. Moga-moga dijauhkan dari segala musibah, Amin. dilapangkan rezekinya dan sehat terus Bapak Reja, Mas Reja, love you banget. Kalau Angelang siapa? Wah ya banyak sih yang lost contact, tapi mau disebutin banyak banget. Salah satunya tuh Adi Miing juga tuh. Adi Miing ya. Wah Adi Miing, terus apa lagi tuh. Banyak lah. Banyak ya. Ngajo? Kalau saya yang saya ingat itu almarhum Dede Supriyatna. Itu dia. Itu Yang kecelakaan. saya waktu terima dia berita meninggal itu, saya sempat sebelumnya mimpi dulu. Dia mau main ke rumah saya, cuma nunggu di jembatan. Sedekat apa sih sama? Dulu itu saya dari kelas 1, dia KM, saya wakil KM dulu. 1I dulu. Jadi kalaupun kemana-mana atau sering saya dulu ke rumahnya dia. Setiap pulang sekolah saya ke rumah dia. Nyari embet biasanya. Kalau nyari sama embet, Dede itu kelas 3. iya, betul. Kelas 3 walaupun kita beda kelas tapi saya dekat sama dia. Iya. Jadi Dia kan jago main volley tuh. itu ya kenangan saya sama beliau ya. Sampai saya sampai meninggal pun saya sempat keimpi dulu. Dan besoknya saya baru dapat kabar dari mantannya si Dede, adik kelas, dan dulu juga mantan saya juga di SMA. Jadi saya tuh baru dapat info dari dia gitu. Kalau saya info dari Seperti itu. Kartika. Dari Kartika. Oh Kartika itu juga saya juga salah juga satu tuh tuh Kartika. Oh, iya. Nanda, Petri tuh. Kenapa cewek semua ya? Amel ya. Kalau sama Mel saya masih kontekan. kalau Nanda saya kontekannya sama suaminya karena suaminya Nanda itu satu komunitas basket bareng sama saya. Suaminya Nanda. Zaman gua kelas 1. Apa? Kasih mic-nya. Karina gua kelas 1 tuh. Orangnya kurus, putih. Kelas 2 dia pindah. Kalau nggak salah tuh. kalau Saya gua nggak ingat. kurus, cewek kurus cuma satu gue ingat Olive. Windy. Windy satu SMA sama gua. Oh, sekarang Windy. kemana dia? Nah, itu juga gua lost contact juga tuh. Iya Windy, halo Windy. Iya benar-benar tuh. Karina, Kartika juga lost contact. Sempet kemarin sih Facebook kita berteman. Tapi nggak tahu ngilang lagi tuh. Saya ingat kalau Kartika itu latahnya. Oh iya. Yang itu yang bikin ekspresinya itu. Cewek paling tinggi bongsor itu. Bosor. Kalau udah dilatahin, Ayam Bangkok. apalagi suruh nyium tembok, bener dia nyium tembok. Saya kalau laki-laki ini Maulana, ada yang ingat nggak? Maulana Maul. Dekat rumahnya dekat di Merdeka dia. Di belakangnya kalau nggak salah. Yang kecil anaknya. Ya, Maulana sama Maulana. Rudi. Nah, itu bareng sama Rudi itu. Rudi sih Wah, terakhir Rudi ketemu. kemarin masih sempat ketemu lagi badminton. Wah, Nah, itu perubahannya ini. perubahannya apa Di nih? SD kalau nggak Apa salah. nih? Gua pas ketemu Rudi tuh sempet Pangling ya? pangling. Kita itu waktu pas saya mau bikin acara bukber yang pertama. Bukber pertama. Yang di Gunung Sari. Bukan. GTC Bukan. Itu bukber pertama itu yang pemuda. Pemuda. Yang kemarin tuh bukber keberapa ya? Itu bukber pertama Bagi saya. bagi saya. Kalau yang bukber kemarin itu yang saya bikin acara itu yang alhamdulillah dipercaya saya sebagai ketua itu kalau nggak salah 4 atau 5 kemarin. Terakhir itu di
Di Respean ke terakhir. Sebelum di Respean Famous kalau nggak salah. Oh, gua nggak ikut. Famous apa di mana saya lupa itu. Oke, ada lagi sahabat-sahabat kita yang hilang kontak. Wah, banyak lah. Banyak lah Ada ya. Tommy, Safaat. Iya, Banyak. bener. Gua kalau disebutin kayaknya Chris D masih ada? Krisdi, Masih Dani punya kontaknya Subandi. nggak? Dani Subandi. Yang itu juga. Wah, Dani Subandi tuh kelas 3 bareng gua tuh. Pokoknya kalau udah menjelang istirahat kedua sampai menjelang pulang dia selalu tidur tuh. Ada lagi Singgih. Singgi kecil. dan Mulyo. Oh, Kalau itu Mulyo brother. masih dua sejoli. kontak Iya, masih ada, kalau- masih sering video call sama Nah, saya. Singgi gua juga lost kontak juga tuh, Singgi. Sudah nggak punya. Dan kita juga alhamdulillah banget kita masih bisa di umur panjang nih sampai sekarang. Ya. Kita juga jangan lupa nih berdoa dan ucap mengirim Al-Fatihah buat teman-teman kita yang sudah Mendahului. kita, ya kan. Terakhir yang saya tahu itu yang rumah di Jalan Kembang itu loh. Jalan Kembang apa Pancuran itu loh. Iya. Yang kena gula itu. Lukman. Lukman, Ade Terus yang dibilang itu Moncos. Ade Moncos itu Ade Moncos sebelum nggak ada sering datang ke dealer saya, sering ngasih order ke saya. Dia walaupun begitu dia masih bisa memikirkan perekonomian teman-temannya. Sampai dia kan buka tambal ban tuh, sok nih lu yang ngurus, lu yang cari duitnya. Barang-barang semua dari gua semua. Itu Ade Moncos almarhum. Tuh. Ya. Terus apa yang dibilang itu loh, yang kena salah minum obat katanya, yang sampai dadanya kebakar itu loh. Itu almarhum Windu. Itu vokalis saya dulu band. Oh iya. Ya dulu ceritanya dari awal mulai sakit atau apa ya dari situ Sempat sih. main bareng sih dulu bareng ya, sama betul. Windu. Ya udah, semoga yang tadi kita sebutin dan mungkin yang nggak kesebut juga yang sudah mendahului ya kita doakan semoga dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya. Amin. Buat yang masih ada sampai sekarang ya semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Dan jangan lupa juga nih buat warga SMP 10 nanti kita bakalan ada halal lebih halal ya. Yang insya Allah nanti dikabarin lagi kapan tanggal fixnya dan susunan acara dan tempatnya nanti seperti apa nanti akan dikabari lagi. Kita pamit dulu nih. Nanti kita mungkin ada episode selanjutnya karena seru banget ya obrolannya ya. Pesan-pesan buat teman-teman semua yang masih sehat, yang masih bisa kumpul bareng, yuk silaturahmi. Benar. Silaturahmi jangan sampai putus. Ya kita semua tetap bersaudara lah. Dan jangan lupa loh, di kita itu ada namanya Paduana Goes dan Paduana Bulu Tangkis. Iya. Kalau untuk goesnya SGPC. SGPC, sepeda nggak punya klub. Nah itu didirikan oleh Bapak Reza. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngajo ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Kalau saya pesan-pesannya sama kayak Memelang juga. Jadi kita jangan sampai terputus silaturahmi ya. Karena kalau kita terputus silaturahmi ya istilahnya kita ya dijauhkan, betul disayangkan sekali gitu kan. Yang sudah dulu SGPC dan Paduana dulu istilahnya rame ya, sekarang udah mulai berkurang. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa kumpul lagi begitu. Oke. Terima kasih Mas Ahmed, Mas Elang, Mas Ajo. Semoga nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.